Assalamualaikum brother and sister. After sholat Jum'ah, saya ingin membacakan salah satu ayat dalam Al-Quran, dan mari kita tafakuri dengan salah satu peristiwa yang sedang ramai di Jawa Barat, Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Quran surah Ali Imran ayat 26 ini secara garis besar terjemahannya atau maknanya, Allah menyeru kepada Nabi Muhammad, katakanlah Nabi Muhammad bahwa semua kekuasaan di tangan Allah, kekuasaan milik Allah. Allah yang memberi kekuasaan kepada orang yang dikehendakinya. Allah mencabut kekuasaan dari orang yang dikehendakinya. Allah memberikan kemuliaan kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah akan menghinakan kepada orang yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Teman-teman, brother and sister, kalau kita tafakkur ayat ini, Maha Agung Allah yang bisa membuat orang mulia dimuliakan oleh Allah. Allah bisa menjadikan orang dari yang tadinya mulia dihina menjadi hina sehina-hinanya, sehingga segala sesuatu milik Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Dan salah satu peristiwa yang sedang ramai di Jawa Barat, mari kita tafakuri. Salah satu mantan pejabat sedang diuji oleh Allah, entah itu fitnah atau apapun itu, tapi yang pasti itu adalah ujian dari Allah. Dan yang paling penting sebagai seorang muslim, kita jangan ikut-ikutan. Kita harus menjaga aib saudara kita sendiri. Kita harus menjaga aib orang muslim. Rasulullah SAW bersabda, man satara musliman satarahullahu lahu fi yaumil qiyamah. Ini teks hadisnya beragam ya, tergantung periwayatnya. Tapi intinya adalah barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya di hari kiamat kelak. Bahkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dilanjutkan, dan barang siapa yang membukakan aib saudaranya, maka Allah akan bukakan aibnya sampai terbukanya aib di rumahnya orang yang membukakan aib tersebut. Auzubillah summa auzubillah. Jadi kalau ada aib tetangga kita, aib saudara-saudara kita, kan zaman sekarang netizen itu sangat senang gitu ya, kalau ada aib siapapun dibuka, diramaikan, diviralkan ya. Ya Allah, padahal semua di antara kita ini punya aib. Hanya Allah belum bukakan tuh aibnya. Allah masih tutupi itu ya. Aib itu sesuatu hal yang kalau dibukakan oleh orang lain kita akan sangat malu. Baik itu aib yang sederhana, bahkan sampai aib yang paling besar, fitnah dan segala macamnya. Dan hati-hati kalau berbicara masalah menuduh zina, fitnah zina, ini harus hati-hati banget. Ini berat hukumannya, baik orang yang berzinanya maupun orang yang menuduh zina. Karena sampai terbukti berzina itu tidak mudah. Harus ada 4 orang laki-laki yang menyaksikan langsung, baru orang tersebut bisa dihukum had zina. Dan orang ketika menuduh orang berzina dan tidak terbukti, maka bisa kena hukuman juga tuh kalau dalam hukum Islam.
orang yang menuduh zina dan dia tidak bisa membuktikan 4 laki-laki yang menyaksikan langsung perzinahan tersebut, dia bisa dikenai hukum had 80 cambukan. Bayangkan, begitu Islam menjaga kehormatan seseorang, tidak sembarangan, saudara. Tidak sembarangan kita menuduh seseorang, menyebarkan fitnah seseorang, ya. Nah, termasuk dalam konteks seperti pelecehan seksual segala macam, belum juga terbukti, aibnya sudah menyebar. Padahal kehormatan seseorang itu harus dijaga, sama-sama dijaganya. Meskipun pelecehan seksual itu sangat berbahaya dan harus dihukum juga, tetapi seringkali belum juga terbukti, belum juga dilakukan investigasi, aibnya, isunya sudah menyebar, ya. Padahal luar biasa. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita harus menjaga aib saudara kita sendiri. Kita harus menjaga aib siapapun, ya. Insya Allah kita akan dijaga aibnya oleh Allah. Bahkan dalam hal yang paling sederhana saja, ya, seperti aib kentut gitu, ya. Pada saat zaman Rasulullah, para sahabat sedang makan daging unta atau sedang makan bersama, ada yang kentut. Tidak ada yang mau mengaku sampai seseorang berdiri, siapa yang kentut gitu. Tidak ada yang mengaku. Nanti kalau ada yang kentut pasti akan wudhu. Dan bagaimana Rasulullah menjaga aib sahabat-sahabatnya. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang setelah makan daging unta maka harus berwudhu, maka tidak terketahui itu, ya, siapa yang kentut, karena berwudhu semua yang makan daging unta. Saking menjaga aibnya sahabat-sahabatnya, menjaga kehormatan seseorang, ya. Nah, di zaman sekarang sangat sulit tuh. Tapi mari kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan ikut-ikutan. Kalau kita tidak tahu atau bahkan kita tidak bisa membuktikan, jangan ikut-ikutan menyebarkan aib. Kepo terus apakah benar melakukan zina. Wallahu a'lam, ya. Mudah-mudahan Allah menguatkan, dan kalaupun itu adalah fitnah, semoga Allah mengampuni dosanya. Dan kalaupun itu bukan fitnah, semoga Allah mengampuni dosanya. Kita jangan ikut-ikutan menyebarkan informasi apapun terkait dengan kejelekan dan aib orang lain, ya. Insyaallah. Dan kalau Allah bukakan aib kita, ya Allah, ya, hanya kita dan Allah yang tahu kan aib kita. Dosa-dosa kita, dosa-dosa yang paling kecil, ngemakap atau zina, yang belum nikah zina pada dirinya sendiri, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah belum bukakan aibnya, ya. Semoga Allah menutupi aib kita, Allah mengampuni dosa kita. Mari kita jaga kehormatan nama baik seseorang, ya. Mudah-mudahan Allah menguatkan dan menjaga kita, menutupi aib-aib kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.